Benar-benar alhamdulillah. Nah, bangunlah 4 lantai gedung itu. Jadi itu ceritanya. Dasarnya di raya tadi. Nama Hasanah Kebajikan itu sendiri dari Al-Quran atau dari apa? Al-Quran. Ada di ayat di Al-Qurannya juga. Ada di Quran. Jadi khazanah ada di Quran. Nah, terus kita balik lagi akhirnya bikin sekolah. Nah, sekolah-sekolah kita alhamdulillah SD. Tadinya SD ini nggak maju nih, nggak maju nih ya. Udah berapa kali itu nggak maju. Tapi akhirnya sekarang udah alhamdulillah SD-nya alhamdulillah. Mudah-mudahan juga ada nanti bilingualnya, juga apa namanya MTS-nya maju, SMK-nya maju, terus Aliyahnya juga maju. Alhamdulillah sekarang mudah-mudahan semuanya bersaing majunya. Ini menarik Pak Haji. Dulu saya pernah coba tanya ke orang-orang kampung itu, gimana anak-anak itu bisa sampai ke yayasan. Ini katanya Pak Haji itu dulu waktu nyari-nyari anak yatim itu sampai keliling ke kampung-kampung. Bener ya, gitu Pak? Benar. Iya. Ada anak yatim nggak? Ada, bener. Ayo. Gitu Pak ya? Iya benar. Luar biasa itu. Iya. Jadi kita nyari-nyari di belakang sini anak yatim. Jalan Pak ya pagi ya? Iya, jalan. Nah, cuman ada masalahnya kalau yang dekat sini. Iya. Dia kadang-kadang pulang nggak pamit, pulang nggak pamit. Dah gimana kan nggak bisa kan ngajarinnya. Ngerasa di daerahnya ya mungkin ya. Dekat. Nah, akhirnya udah kita ambil yang jauh-jauh aja. Yang sini kita santunin aja. Ini Pak Haji, ini kan banyak orang tertarik. Karena banyak juga panti-panti asuhan itu yang dari tahun berapa sudah berdiri ya sampai sekian puluh tahun masih tetap begitu ya kan, lah apa tidak hidup dan tidak mati kan gitu. Nah ada yang bertanya, itu Yayasan Hasanah Kebajikan tuh sebetulnya amalannya apa gitu? Gimana Pak? Tahan sampai semewah ini. Pasti ada rahasia. Ya. Jadi kita lihat coba dulu di surat 4 ayat 9. 4 ayat 9. Baik, saya bacakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraan mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar. Subhanallah. Jadi ini kan Allah kan hendaklah orang itu takut kepada Allah. Kalau seandainya anak-anaknya, anak kandungnya, atau anak angkatnya, atau anak asuhnya takut bahwa lemah. Lemah itu kan bukan saja lemah ekonomi, lemah fisik, lemah ilmu. Nah, jadi saya pikir, loh kok begini nih ayat ini. Nah, terus fattakullah, orang tuanya suruh bertakwa aja. Dan juga ucapkanlah ucapan yang baik, ngaji. Okay. Ya ucapan paling baik itu ngaji kan? Iya. Kalau di luar ngaji kan kita bisa nafsu kan? Ngaji. Nah, itu, wah kita bilang nggak bisa dong. Terutama kita bikin anak kita nggak bisa dong jadi lemah ekonomi, lemah pendidikan, nggak mau. Nah, udah. Kemudian, saya melihat ayat yang selanjutnya. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Surat An-Nisa, surat yang keempat ayat 10. Ya. Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka itu menelan api sepenuh perutnya. Dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala, yaitu neraka. Jadi Allah katakan sesungguhnya orang yang makan harta anak yatim secara zalim. Ya, maksudnya secara zalim itu begini. Misalnya ini ada hak anak yatim, kita ambil, zalim tuh. Tapi kalau misalnya ada orang nih, ini asrama nih. Asrama, anak-anak udah makan semua, kita makan. Misalnya pengasuhnya halal aja. Kalau nggak ada orang yang ngurus juga gimana dong? Nah, yang nggak boleh itu misalnya begini, ini ayam, sudah ayam ini yang paha-pahanya
diambil oleh yang ngurus. Sementara ceker-cekernya dikasih sama anak. Nah itu zalim tuh. Tapi kalau dia makan biasa aja, enggak. Makanya di sini, secara zolim nggak boleh itu ya. Tapi kalau dia misalnya normal-normal aja, dia nggak zalim. Misalnya ada orang nanya nih, ini 40 box untuk anak yatim. Tapi ini ada sisa 5. Terus sisa 5 nih anaknya udah semuanya nih. Ya 5-nya nih misalnya ada pengasuhnya, ada gurunya. Bisa. Halal nggak? Saya bilang halal, kan nggak zalim. Nggak zalim. Yang zalim itu hak dia kita ambil. Nah itu yang zalim. Nah dari sinilah saya bilang, wah kalau begitu nih mesti amanat nih kita. Mesti amanat. Akhirnya apa? Terjawab tadi kunci tadi. Kenapa kok? Biasanya antara hidup dan mati, antara apa? Kenapa? Nggak amanah. Kalau dia amanah, makanya untuk amanan orang untuk yatim piatu miskin. Nah, Iya. Itu Pak Haji, kan banyak pendakwa dari yayasan tuh suka kalau ngisi pengajian di mana-mana itu 3 amalan. Gimana sebenarnya itu? oh iya. Nah, ini 3 amalan kunci ini senjata utama ini. Nah, makanya dari dulu saya bilang ya tiada Dari hari sumbernya ini kita. Tidak hari tanpa sholat, qiyamul laili, tidak hari tanpa charity memberi. Karena ini sebenarnya sumber untuk orang itu akan maju. Iya. Kalau ada 3 ini dia pasti maju. Nah, coba lihat surat 3529 nih. 35 29. bacakan surah 35 Fatir ayat 29 30. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah dan mendirikan salat dan menafkahkan sebagian rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka dengan diam-diam dan terang-terangan. Mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi, agar Allah menyempurnakan kepada mereka pahala mereka dan menambah kepada mereka dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Bersyukur. Nah, jadi dari dulu kita ini untuk ngajak orang ini ngaji ini dari dasar ini. Satu, tadi orang yang ngaji Quran. Utama nih ngaji Quran. Yang kedua, sholat. Dan kita dari dulu tuh mengembangkan sholat malam. Dulu saya diprotes oleh orang, wah sholat malam katanya begini-begini. Dia bilang, nggak ada inilah segala macam. Padahal saya bilang ada itu. Cuma dia nggak ini aja. Nggak ngaji, ya nggak tahu. Ya, ngaji. Yang ketiga, infak sedekah. Dari 3 ini dia ngamalkan, dapatnya 5. 1, dia tidak akan rugi. Berarti kalau nggak rugi, untung dong. Untung. Siapa yang mau rugi hidup di dunia ini kan? Iya. Guru nggak mau rugi, pedagang nggak mau rugi, dokter nggak mau rugi, notaris nggak mau rugi, apalagi pengusaha. Ini ada 3 ini aja kamu nggak akan rugi, dunia akhirat nih. Yang kedua pahala besar. Yang ketiga diberikan prosperity, makmur ya Allah. Yang keempat, Allah Maha Pengampun atas dosa kesalahannya. Yang kelima, Allah mensyukuri perbuatannya. Nah inilah makanya kalau kita ngaji di yayasan, selalu yang ditekankan ayat ini. Ya jadi 3 ini kan sholat, ngaji, sholat, infak. Nah infaknya ini kemana? Yaitu termasuk ke orang tua, ke saudara, ke anak yatim, ke miskin. Ya. Jadi 3 amalan ini termasuk kunci suksesnya, Pak. Kunci. Iya. Nah kunci termasuk yayasan kita itu, alhamdulillah. Ya sekolahnya ada, anak asuhnya ada, pengajian umumnya ada kan? Iya. Pengajian umumnya siapa tuh bisa tuh? Iya. Siapa aja orang ngaji di situ. Nah, malah pengajian umumnya itu kan ada juga nasi bungkusnya, ada juga susu kopinya, ada juga rotinya, ada juga ada tahfiznya juga, ada hobi kayunya. Nah di situ dari kunci dari 3 ini. Iya. Jadi jamaahnya itu ada warga dari mana itu, Kak? Wah macam-macam. Yang hadir di kajian pagi. Yang hadir di kajian pagi itu dari Indonesia, dari daerah-daerah, dari Australia, dari Amerika, dari Singapura. Jadi makanya dia pengajian internasional itu. Kalau nasional aja berarti nggak dari luar kan? Dan ini Pak, bagusnya nggak ada yang mencurigai karena Quran. Nah,
Dulu ada nih anggota Zoom, dia bilang begini, Bapak, Pak, nanti kalau linknya terbuka kayak begini, apa nanti kita dicurigain orang? Ya sebenarnya nggak apa-apa dicurigain, ya dia mengaji kok. Dia baca Quran kan? Iya. Kita kan dalam pengajian kita nggak pernah cerita politik, nggak pernah cerita jelekin orang, nggak pernah cerita masalah firqah, nggak ada kita kan. Nah makanya kalau kita di sini, nah makanya tadi kayak yang saya katakan, kenapa kok orang itu ribut dengan sholat berjamaah? Padahal di Quran ada surat 73 ayat 20. Cuman orang nggak ngaji kan masalahnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat 73 Al-Muzammil, Ya, Ustaz. ayat yang ke-20. Sesungguhnya Tuhanmu mengetahui bahwasanya kamu berdiri atau sholat kurang dari 2/3 malam, atau 1/2 malam, atau 1/3-nya. Dan demikian pula segolongan dari orang-orang yang bersama kamu, dan Allah menetapkan ukuran malam dan siang. Allah mengetahui bahwa kamu sekali-kali tidak dapat menentukan batas-batas waktu-waktu itu, maka Dia memberi keringanan kepada kamu. Karena itu bacalah apa yang mudah dari Al-Quran itu. Dia mengetahui bahwa akan ada di antara kamu orang-orang yang sakit, dan ada orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari karunia Allah, dan orang-orang lain lagi berperang di jalan Allah. Maka bacalah apa yang mudah bagimu dari Al-Quran itu, dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan berikanlah pinjaman kepada Allah pinjaman yang baik. Dan kebaikan apa saja yang kamu perbuat untuk dirimu, niscaya kamu memperoleh balasannya dari Allah sebagai balasan yang paling baik dan yang paling besar pahalanya. Dan mohonlah ampun kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Shadaqallah. Nah, ayat ini kalau kita lihat, begitu Allah itu memberikan waktu pada orang sholat malam itu, bisa separuh malam, bisa 1/3 malam, bisa kurang dari jam 12. Nah, setelah Allah katakan waktunya, kamu terserah sekian waktu-waktunya itu. Kemudian Allah tegur Nabi Muhammad, jangan panjang-panjang waktunya. Ayatnya, yang mana yang mudah aja, karena sholat malam itu. Nah, banyak yang ngikutin kamu itu di belakang itu orang tua. Orang perang di jalan Allah. Biasanya mungkin ada orang ada urusan, makanya disuruh bacalah yang mudah sampai 2 kali tuh.